Selamat malam, Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019, Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Motivating Employees. Dimulai dari Early Theories of Motivation, yaitu dari Maslow's Hierarchy of Needs, yang dibagi menjadi 5 needs. Yang pertama itu ada psychological, yaitu kebutuhan seseorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Lalu yang kedua ada safety needs, kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Tiga ada social needs, kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat ada esteem needs, kebutuhan seseorang akan faktor penghargaan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Dan faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Lalu yang kelima ada self-actualization needs, kebutuhan seseorang untuk tumbuh, mencapai potensi diri, dan pemenuhan diri. Yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu menjadi. Pada hierarki tersebut, perusahaan Pertamina menerapkan keseluruhan hierarki yang dikemukakan oleh Maslow, mulai dari psychological, di mana perusahaan memberikan gaji dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada karyawannya. Safety needs, perusahaan memberikan kebutuhan keamanan karyawannya seperti asuransi, jaminan sosial, atau jam sostek. Lalu yang ketiga ada social needs, perusahaan menyediakan sarana dan prasarana, yaitu rumah ibadah bagi karyawannya. Yang keempat ada esteem needs, perusahaan memberikan penghargaan atas hasil kerja karyawannya, tunjangan prestasi, dan juga jabatan. Lalu yang kelima ada self-actualization needs, perusahaan memberikan promosi kepada karyawan di mana dapat memberikan kenaikan jabatan untuk pengembangan karirnya. Sehingga dari semua needs yang ada, tentu dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawannya. Lalu berikutnya itu ada teori dari McGregor, yaitu teori X dan teori Y. Teori X itu adalah pandangan negatif orang yang menganggap pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan perlu dikontrol secara ketat untuk bekerja secara efektif. Sedangkan teori Y itu adalah pandangan positif yang mengasumsikan karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan melatih pengarahan diri sendiri. Pertamina menggunakan teori X dan teori Y ini dalam penerapannya pada motivasi kepada karyawannya, di mana setiap penerapan teori tersebut dilakukan dengan beberapa keadaan tertentu. Keadaan untuk teori X dilakukan untuk mengetahui kesalahan mereka dan memperbaikinya, sedangkan teori Y dilakukan untuk mengambil keputusan dan membangun hubungan yang baik dengan para karyawannya, serta dapat memotivasinya karena ada yang kedekatan tertentu yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Lalu teori yang ketiga itu adalah dari Herzberg two-factor theory. Faktor-faktor tersebut adalah hygiene factors dan juga motivating factors. Hygiene factor itu adalah faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja tetapi tidak memotivasi, sedangkan motivating factors itu adalah faktor intrinsik yang berkaitan dengan pekerjaan itu, dengan meningkatkan kepuasan kerja dan juga motivasi. Faktor teori ini diterapkan pada Pertamina. Perusahaan sebesar Pertamina tentu harus menerapkan motivasi-motivasi pada karyawannya. Motivasi tersebut bisa jadi dapat positif ataupun negatif. Seperti pada Herzberg two-factor ini, di mana terdiri dari hygiene dan motivating factor. Hygiene bisa dikatakan sebagai motivasi negatif, sedangkan motivating factor itu dikatakan sebagai motivasi positif. Berdasarkan jurnal artikel penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor-faktor yang memotivasi yang diterapkan pada karyawan dari perusahaan Pertamina ini. Faktor motivasi positif perusahaan yaitu berupa gaji, promosi, insentif, tunjangan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan faktor motivasi negatif yaitu peringatan atau teguran secara lisan, peringatan tertulis, hingga PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kedua faktor tersebut tentu memberikan dampak yang berbeda, di mana motivasi yang positif sudah dipastikan memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawannya, sehingga meningkatkan produktivitas pada kinerja dari karyawannya itu sendiri. Lalu berikutnya, saya akan membahas mengenai temporary theories of motivation, yaitu dari goal setting theory dan juga self-efficiency. Goal setting theory ini adalah proposisi bahwa tujuan tertentu meningkatkan kinerja, dan bahwa tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Sedangkan self-efficiency ini adalah keyakinan individu bahwa dia mampu melakukan tugas. Saya ambil dari
PT Pertamina, yaitu dari Training Achievement Motivation. Achievement Motivation ini dilakukan oleh Pertamina sebagai teknik pengembangan diri, khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi karyawan dalam perusahaan. Achievement Motivation bukan merupakan penilaian kepribadian, akan tetapi untuk membantu mengembangkan motif berprestasi tiap karyawan dalam perusahaan atau intuisi. Dalam dunia kerja, Achievement Motivation ini didesain untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan karyawannya dalam hal memotivasi diri secara efektif. Karyawan yang mampu menumbuhkan motivasi diri secara efektif akan sangat mempengaruhi kehidupan kerja sehari-harinya dan juga kepuasan kerjanya masing-masing. Lalu berikutnya adalah designing motivating job yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada job design, yaitu cara tugas digabungkan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Job scope, jumlah tugas berbeda yang diperlukan dalam suatu pekerjaan dan frekuensi pengulangan tugas tersebut. Yang ketiga ada job enlargement, perluasan pekerjaan secara horizontal yang terjadi sebagai akibat dari peningkatan cakupan pekerjaan. Yang keempat ada job enrichment, perluasan vertikal pekerjaan yang terjadi sebagai hasil dari perencanaan tambahan dan evaluasi tanggung jawab. Yang kelima ada job depth, tingkat kontrol yang dimiliki karyawan atas pekerjaan mereka. Yang keenam ada job characteristic model, kerangka kerja untuk menganalisis dan merancang pekerjaan yang mengidentifikasi 5 dimensi pekerjaan inti utama, keterkaitannya dan juga dampak terhadap hasil. Pertamina menerapkan job enrichment pada karyawannya. Job enrichment sendiri yaitu seorang pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan biasanya akan mengalami kenaikan jabatan yang diikuti dengan penambahan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mengacu pada pengembangan vertikal dari pekerjaan, penambahan ini meningkatkan sejauh mana pekerjaan itu dapat mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kerjanya, sehingga daripada itu karyawan dapat termotivasi dengan adanya kenaikan jabatan tersebut. Lalu berikutnya adalah equity theory, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reference, yaitu ada orang, sistem, atau diri yang dengan individu membandingkan diri mereka sendiri untuk menilai kesetaraan atau keadilan. Lalu distributive justice, keadilan dirasakan dari jumlah dan alokasi penghargaan di antara individu, sedangkan procedural justice adalah keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Penerapan equity theory ini dilakukan oleh Pertamina dengan beberapa hal yang dilakukan, yaitu dengan adanya input dan output. Input dari karyawan berupa usaha, kesetiaan, komitmen, keahlian, dan juga keterampilan. Dari input yang dimiliki tentu terdapat output yang akan diterima, seperti gaji, pengakuan, reputasi, pujian, dan juga tanggung jawab. Karyawan Pertamina telah melakukan input dan output tersebut sehingga motivasi yang diberikan agar baik tergantung pada output yang diterima. Ketika output yang diterima itu baik, maka motivasi yang diberikan otomatis juga akan baik juga sehingga dapat meningkatkan motivasi daripada karyawan tersebut yang mendapatkan output yang baik juga. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai current issues in motivation. Yang pertama itu adalah motivating unique groups of workers. Dalam perusahaan pasti terdapat berbagai jenis atau tipe karyawan yang unik dan juga beragam. Tentunya mereka memiliki perbedaan pemikiran, cara kerja, kemampuan, dan lainnya. Cara yang bisa dilakukan untuk perusahaan untuk memotivasi adalah dengan menyediakan jadwal kerja yang bisa dikompres. Ada yang flex time yang bisa diatur oleh karyawan, pembagian tugas, dan juga sistem kerja telecommuting. Lalu yang kedua ada motivasi profesional. Bahkan seorang yang sudah profesional sekalipun perlu ada yang motivasi agar terus bekerja dengan semangat dan juga semakin produktif. Namun tentu caranya berbeda. Misalnya dengan kenaikan pangkat atau gaji. Mereka merasa senang ketika dibayar sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Maka dari itu mereka selalu mengupayakan yang terbaik dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada motivating contingent workers. Berbeda dengan karyawan profesional, karyawan sementara atau kontrak ini memiliki pemotivasi yang berbeda. Hal yang dapat memotivasi mereka dalam bekerja adalah diberikan training yang lebih, naik pangkat, dijadikan pekerjaan tetap, dan pemberian tunjangan yang sama tanpa perbedaan. Yang keempat itu adalah motivating low skilled minimum wage employees. Meskipun ada karyawan yang kurang ahli dan dianggap minoritas di sebuah perusahaan, mereka tetap perlu diapresiasi dan dimotivasi. Mereka dapat termotivasi ketika diberikan pengakuan dan pujian yang tulus. Lalu yang terakhir adalah designing appropriate rewards program.
yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada open book management, pendekatan motivasi yang dilakukan dengan membagikan laporan keuangan kepada seluruh karyawan dengan tujuan memberitahukan pencapaian perusahaan hingga saat ini karena bantuan mereka semua, dan agar meningkatkan lagi kinerjanya sehingga laporan keuangan bisa semakin meningkat. Lalu kedua ada stock options program, yaitu jenis kompensasi ekuitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, tetapi bukan pemberian saham secara langsung, melainkan memberikan opsi derivatif atas saham tersebut. Yang ketiga adalah Employee Recognition Programs, yang mengadakan program yang bertujuan untuk memperhatikan, mengapresiasi, dan mengakui hasil kerja karyawannya. Memberi hadiah pada karyawan yang telah bekerja dengan baik, tidak pernah terlambat ataupun taat aturan, dan juga masih banyak lainnya. Lalu yang terakhir ada Pay for Performance Program, rencana variabel kompensasi, di mana karyawan akan diberikan bayaran atau gaji berdasarkan beberapa ukuran kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan, misalnya memenuhi target atau tidak. Sebagai contoh, saya ambil dari perusahaan Carrefour, yang di mana menerapkan ESOP atau Employee Stock Option Program atau Employee Stock Option Plan, yang di mana karyawan daripada Carrefour dapat diberikan bonus. Bonusnya itu apa? Yaitu berupa saham. Yang di mana karyawan yang dipilih untuk diberikan bonus saham tersebut tentunya karyawan yang terpilih, yang di mana diapresiasi oleh perusahaan karena karyawan tersebut telah memenuhi target yang ditentukan sebelumnya, sehingga karyawan tersebut dapat apresiasi berupa saham tersebut, sehingga karyawan tersebut dapat termotivasi karena adanya apresiasi tersebut, sehingga karyawan tersebut bisa memberikan kinerja yang lebih karena adanya motivasi tersebut kepada perusahaannya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.